Oke, baik. Di minggu 4 ini kita akan belajar materi mengenai literature review dan juga consequently kita akan belajar tentang citasi dan juga plagiarism. Nah, yang plagiarism ini mungkin Anda sudah familiar ya, apalagi kita semua programmer pernah bikin program itu, tetapi tidak persis sama ya konsep plagiarism dalam programming dan dalam tulisan ilmiah. Kita akan lihat beberapa contoh di akhir pas membicarakan plagiarism. Kita akan mulai dulu dengan literature review. Ini yang sudah kita pelajari ya minggu-minggu lalu. Ini adalah definisi dari research dan yang ingin disorot adalah bahwa riset manapun itu tidak bisa berdiri sendiri karena sangat bergantung dan berdasarkan previous works. Saya ingat saya lihat weekly reflection dari kelas D ini ada beberapa yang menyebutkan bahwa riset ini sesuatu yang terus-menerus, riset itu tidak pernah berakhir, dan ketika kita melakukan riset itu kemungkinan besar yang kita ajukan ini belum selesai nih, belum final, karena selalu ada batasan tertentu. Saya bisa bilang bahwa problem yang saya ajukan dalam riset saya sudah solved dengan asumsi dan batasan A, B, C, D, E. Nah, jadi nanti di tahun depan misalnya ada mahasiswa gitu yang mau ngerjain lagi riset ini, ya batasannya diubah. Jadinya dalam lingkup besar bidang tersebut, saya ngerjain bagian ini, saya ngerjain bagian ini, dan Dipta tadi ngerjain bagian ini, Freddy ngerjain bagian ini misalkan, dan pada akhirnya saling membantu dan build up menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Nah, kalau begitu ya, ketika kita memulai suatu riset, mulainya itu yang paling pertama adalah membaca punya orang lain. Orang lain udah ngerjain apa? Orang lain tuh sempat gagal di bagian mana? Orang lain belum menghandle kasus seperti apa? Orang lain ini sukses sebelah mananya? Karena ini semua akan membentuk batasan-batasan yang dapat berlaku untuk riset kita juga. Jadi cukup penting ya, kita step untuk literature review ini cukup penting, dan bahkan dare I say paling penting dari proses pengerjaan riset. Jadi kenapa sih harus ngerjain literature review itu? Nah, ini mungkin istilah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tuh gap ya, research gaps. Jadi kayak tadi kalau saya membicarakan ini area lingkup topik yang saya ingin pelajari, saya lihat oh si A udah ngerjain bagian sini, si ini udah ngerjain bagian ini, si C udah ngerjain bagian ini. Ini tengah-tengahnya ada gaps-nya nih, ada selaknya nih. Ada yang belum kepegang nih di sela-sela ini. Nah, ini saya bisa temukan potensi-potensi kontribusi, potensi kebaruan yang bisa saya dapatkan melalui riset. Dan juga untuk avoid reinventing the wheel, kalau udah dikerjain orang lain ya nggak perlu kita kerjain lagi kan. Dan kita juga dapat melihat metode-metode apa yang kira-kira dapat bermanfaat dan relevan untuk kita, dan seterusnya. Nah, ini yang ada panah ini, yang networking ini lebih kepada long term goal ya, yang networking ini. Jadi seringkali nih ketika saya misalkan mencari materi atau literature review, saya lihat, loh ini adalah profesor saya nih dulu waktu S2 misalnya. Jadi saya bisa kontak, saya bisa email gitu, dan habis itu jadinya berdiskusi, networking, dan itu akan bermanfaat untuk long term pekerjaan dalam riset. Jadi nanti 2 tahun lagi saya ngerjain hal yang mirip lagi, saya langsung tahu nih saya harus kontak si profesor ini nih. Jadi saya bisa dapat input dan bantuan yang intangible, yaitu networking itu, dan bisa bermanfaat untuk macam-macam. Sering loh kita ketika saya mencari literature review, oh ternyata ini alumni Fasilkom tahun mana, tahun berapa gitu kan. Jadi dan seterusnya kita bisa berkolaborasi dalam proyek riset. Oke, jadi kalau kita ingat proses inquiry ya, scientific inquiry atau pencarian informasi secara saintifik, saat ini kita ada di
bagian awal nih. Kita baru, jadi yang minggu 1 sampai 3 kita sudah state our problem, kita udah putuskan problemnya di mana, batasannya di mana. Nah, sekarang kita harus cari literatur yang mendukung. Orang lain yang sudah mengerjakan atau orang lain yang mengerjakan yang mirip-mirip. Oke, kita lihat definisinya supaya semuanya on the same page. Literature review itu apa sih? Nah, ini untuk definisinya Anda baca aja sendiri ya. Kita bikin tulisan lah kasarnya, body of text, di mana kita mau mencari informasi terutama tentang critical points of state of the art. Nah, ini istilah state of the art akan keluar banyak terutama jika Anda mengerjakan riset bersifat eksperimental di bidang ilmu komputer. Jadi misalkan ketika saya mau melakukan deteksi objek gitu, state of the art-nya namanya YOLO nih, namanya network-nya. Agak nggak lucu kalau saya menggunakan versi yang lebih lama, karena state of the art-nya itu apa? Yang paling kini itu apa? Yang paling happening itu yang mana? Dan kita harus bisa menambah onto it atau mengembangkannya. Jadi jangan sampai saya malah menggunakan untuk tadi deteksi objek model yang udah outdated. Kita harus keep up, kita harus catch up untuk tahu yang lagi relevan tuh yang mana. Jadi kayak itu yang saya bold, ultimate goal-nya itu tujuannya adalah agar siapapun yang membaca literature review saya, dia paham, oh riset atau ilmu pengetahuan tuh sudah sampai mana sekarang. Oh, yang sudah bisa dilakukan oleh manusia itu sudah sampai mana. Jadi kalau saya udah tahu bahwa oh ternyata riset udah bisa sampai sini, berarti saya bisa membayangkan berarti riset berikutnya harus lebih dari itu, harus lebih maju daripada itu. Jadi ini goal-nya apa dan kemudian justifikasinya untuk riset di sini apa? Karena kita harus melebihi yang sudah ada, aka state of the art. Ini adalah definisi lain ya, intinya sih sama saja ya, karena intinya kita melakukan survei dan perangkuman tulisan orang lain. Nah, tetapi di sini didefinisikan survey of scholarly articles. Nah, ini istilahnya scholarly ya, harus yang akademis ya. Buku, books and other sources, ini disertasi, jurnal dan lain-lainnya yang relevan. Textbook kayak buku berarti buku statistika nih yang Anda pakai di kuliah itu jarang dipakai, magazines, bulletins dan lain-lainnya ini artikel gitu tidak disarankan untuk dipakai. Jadi tulisan literature review itu biasanya akan ada deskripsi, akan ada rangkuman dan akan ada evaluasi. Jadi harus ada tanggapan dan harus ada pengaitan ya dari hasil paper tersebut menurut Anda. Jadi kalau saya nulis literature review nih, saya tidak sekedar menulis, oh si A mengerjakan deteksi objek menggunakan bounding box, misalnya saya bilang gitu ya. Nah itu nggak sekedar itu, tetapi saya tambahkan pada itu dengan penggunaan bounding box, ada beberapa area yang jadinya overlap misalkan. Jadi harus ada tanggapannya. Jadi kenapa? Kalau si A ngerjain A, jadinya kenapa? So what? Gitu. Apa hubungannya dengan apa yang mau saya kerjakan nantinya? Dan pada akhirnya tujuannya dengan membuat literature review itu kita bisa menempatkan setiap work dalam konteks ya. Jadi tidak hanya saya tahu bahwa si A, B, C udah ngerjain ini, tapi saya tahu si A ngerjain ini, tapi si B memperbaikinya dan si C mengkritiknya. Saya tahu relasinya apa antara masing-masing artikel riset yang saya ketahui. Kemudian saya dapat melihat apakah ada bolongan yang mana saya bisa nyelip nih. Saya bisa kerjakan yang belum dikerjakan orang-orang lain. Di mana ditaruhnya ketika Anda mengerjakan literature review? Nah, kalau Anda skripsi biasa ditaruh di bab 2 biasanya, dan tidak hanya bab 2, kadang-kadang bab 2, bab 3 dan seterusnya. Dalam suatu jurnal ilmiah biasanya kan kalau section 1 itu introduction, section 2 either relevant works, literature review atau judul topiknya.
Jadi biasanya ditaruh di depan, jadi masih cukup chapter 2. Setelah Anda udah establish riset Anda apa, baru bilang oke, relevansinya dengan orang lain itu apa aja. Berarti udah banyak ya. Jadi sampai saat ini kita udah tahu kenapa perlu dan bentuknya apa. Nah, sekarang isunya adalah gimana caranya saya bisa mencari literatur yang relevan. Ini kalau saya nggak salah ingat, sebenarnya sudah sempat saya singgung ya di mungkin kelas minggu pertama atau minggu kedua, saya agak lupa. Saya sudah singgung beberapa tempat di mana kita bisa mencari literatur yang relevan. Nah, mumpung kita sedang memikirkan hal itu, saya ingin tanyakan kepada kalian, menurut Anda, kalau Anda nih disuruh mempelajari sesuatu, suruh riset sesuatu yang baru, Anda pertama kali akan ngecek website apa atau sumber apa. Silahkan sekaligus presensi di chat box, tulis NPM, nama, dan jawaban Anda. Silahkan, saya tunggu sambil kita break minum ya. Oke, saya lihat sudah banyak respon ya. Silahkan diteruskan ya responnya. Nanti akan saya save chat ini sebagai presensi hari ini. Coba kita lihat ya beberapa hal yang sudah dijawab. Coba kita lihat. Google Scholar tuh ada yang sebut. Oke, Google doang juga ada yang bilang ya. ResearchGate, Google Scholar, mencari di Google Scholar, Oke, good. Ada juga Google topik terkait. Oke, mumpung ini kita akan lihat ya. Saya kalau nggak salah sudah sempat menunjukkan Google Scholar ya, dan ini juga udah banyak yang jawab. Nah, di sini emang ini adalah personal favorite saya ya. Jadi mohon maaf kalau agak bias, tapi ini adalah personal favorite saya, dan karena kebetulan saya punya profil di sini, jadi kayak yang diusulkan dia juga sudah relevan ya dengan yang sedang saya kerjakan ini yang berkaitan dengan riset saya ini, jadi langsung kelihatan update-nya. Ini adalah preference utama saya memang. Terus saya ingin menunjukkan ternyata ada scholar.ui.ac.id kalau Anda ingin mencari yang relevan di UI. Nah, ini kalau misalnya mau iseng nih nyari misalkan topik seperti ini, kita bisa cari di UI itu ada siapa aja penelitinya, research unitnya apa, dan papernya apa saja yang berlaku di situ gitu kan. Wajar ya keluar Prof. Aniati, Prof. Chan yang paling utama di UI. Jadi ini spesifik banget sih gitu, tetapi ini juga dapat membantu kalau misalkan Anda ingin melihatnya. Kemudian ada juga tadi udah ada yang sebut ya, tadi saya lihat ada yang nulis ResearchGate ya. Nah, ini ResearchGate, ada juga yang nulis. Nah, ini sosial medianya yang ini ya, orang bisa mengupload archive version, jadi preprint. Jadi sebelum saya publish di suatu jurnal, saya bisa tulis, saya bisa upload versi mentahnya yang belum diedit segala macam di sini. Jadi ini kayak sosial media sebetulnya. Jadi bukan link yang baik untuk disitasi, tetapi ini bisa dilihat banyak orang kok yang sudah yang men-share punya sendiri. Jadi karena sosial media saya nge-share punya saya sendiri. Saya bisa follow orang-orang yang relevan dengan saya, dan saya juga bisa nge-track punya saya udah dibaca sama berapa orang kalau punya profil.
Ada lagi nggak sih yang jawab? Tadi udah ada Google Scholar, ada yang jawab ResearchGate, ada lagi nggak ya? Google Scholar, Remote Lab. Oh iya, mungkin perlu diingatkan. Kayaknya saya, sorry, kepencet. Kalau ini Mahardika Krisna ya sudah bilang ada Remote Lab. Saya udah nunjukin belum ya ini ya? Ini adalah linknya ada di Skele juga. Anda login pakai SSO dan di sini ada semua resource yang dapat Anda akses melalui UI. Jadi ini adalah jurnal-jurnal yang biasanya sih locked, nggak punya akses, berbayar, tetapi UI langganan, jadi kita bisa akses dengan akses UI. Ada lagi nggak ya? Google Scholar. Oh, IEEE. Udah yang sebut IEEE. Saya tunjukkan ya. Jadi ada yang dinamakan kayak di sini ada deh. Ya, IEEE Explore. Nah, ini relevan untuk computer science ya, terutama karena IEEE cenderung ke electrical engineers ya. IEEE itu singkatan apa sih? Bahkan saya nggak hafal. Tetapi itu lebih ke topik-topik engineering. Remote UI-nya lagi lemot ya, remote lab-nya ya. Coba saya akses dari yang biasa, IEEE Explore. Nah, ini lebih ke teknologi engineering, jadi sangat relevan untuk computer science dan IT. Jadi Anda bisa lihat, misalnya saya mau lihat. Ini relevan sekali untuk kita, tapi agak niche ya, image enhancement, ini semua ada, ini semua locked ya. Harusnya kalau lewat UI nggak locked nih. Ini kalau di sini kan locked nih, tapi kalau misalkan di lewat UI harusnya tidak locked, tapi lagi lemot nih remote lab-nya. Anyway, IEEE ini sangat bagus juga untuk kita dan ini juga reputable ya. Jadi kalau ada di IEEE Explore kita bisa cukup yakin kalau dia cukup bagus untuk bidang kita. Jadi ini bukan IEEE bukan source yang general, jadi misalnya anak kedokteran kemungkinan nggak menemukan yang sangat state of the art di IEEE Explore, tetapi untuk computer scientist ini sangat relevan. Ada lagi nggak ya yang sebut? Ada yang udah sebut keyword? Oke, kita akan lihat nanti ya. Online artikel, Arxiv, Google Scholar dan segala macam. Oke, terima kasih atas masukannya. Saya akan save ya. Jadi saya save chat ini sebagai presensi. Saya tutup presensinya sekarang. Oke, jadi kalau menurut materi ini tulisannya nyari literatur itu art selain juga science. Karena kita harus tahu apa yang kita cari. Kita harus bisa membuat keyword yang representatif supaya dapatnya yang relevan. Dan juga harus keywordnya harus cukup umum supaya kemungkinan orang lain pakai kata tersebut, tetapi juga cukup khusus supaya saya nggak dapat yang terlalu general. Saya kan perlu yang fokus nih, yang mau saya pelajari itu apa. Pertanyaan saya nih, saya tadi lupa ada yang udah nulis ini belum ya? Tapi pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat Anda tentang Wikipedia? Nah, banyak yang bilang ya, Wikipedia itu bukan source. Betul, Wikipedia bukan source. Jangan gunakan Wikipedia sebagai sitasi. Jangan bilang dalam tulisan ilmiah Anda, jangan sampai Anda mensitasi Wikipedia. Tetapi ketika Anda memulai riset apapun, pencarian info apapun, saya pribadi menyukai kadang-kadang untuk memulai Wikipedia, pencarian dari Wikipedia. Contohnya aja misalkan saya punya topik yang saya belum tahu sama sekali, misalnya image quality. Kita mulai dari sini, nggak apa-apa, tetapi jangan jadi source terakhir saya. Ini lebih kepada starting point saya. Saya jadi tahu, oh ternyata kalau saya mau mempelajari image quality, oh ada istilah image quality assessment. Ini keyword baru nih. Saya tahu, oh tadi saya nggak tahu istilah ini, sekarang saya tahu.
ini ada, oh tidak sama ternyata dengan image fidelity misalkan. Oh oke, saya jadi tahu itu. Dan seterusnya. Dan bahkan Wikipedia sendiri biasanya mensitasi banyak jurnal juga. Misalnya kayak gini, sekarang saya jadi tahu, oh ternyata saya bisa baca. Ketika saya udah paham nih artinya, oh saya ngerti maksudnya, baru saya lihat, oh kalau gitu sekarang saya udah bisa ngelihat jurnal yang lebih formal. Karena kadang-kadang overwhelming sekali ya kalau misalnya kita langsung cari yang jurnal yang udah ilmiah. Karena satu, udah susah, dua, tulisannya akademis, tiga, terlalu banyak. Percayalah banyak itu Google Scholar itu banyak banget dalam satu topik tuh, jurnalnya banyak banget. Untuk mengetahui mana yang relevan untuk kita, nggak ada salahnya kita mulai dari Wikipedia sebagai starting point. Gitu aja. Jadi jangan sampai kamu sampai nggak berani, saya nggak mau buka Wikipedia, nggak boleh riset pakai Wikipedia. Nggak boleh dijadikan citasi, tetapi boleh Anda belajar mulai dari situ, merembet ke keyword dan merembet ke source yang lebih formal. Jadi ini tadi yang sudah kita lihat ya, ini personally rekomendasi saya. Nah setelah Anda melakukan pencarian di Google Scholar, kan dapat banyak source nih. Tidak semua juga reputable. Untuk mengetahui mana yang reputable, mungkin Anda sudah ingat kalau nggak salah di minggu 1, bla bla bla, kita lihat reputation check. Kata Insan nanya, boleh nggak Bu kalau ngambil referensi dari jurnal yang dijadikan referensi oleh Wikipedia? Boleh, tetapi ya Anda beneran baca loh ya. Jadi jangan baca Wikipedia terus yang disitasi jurnalnya. Enggak, tapi Anda baca Wikipedia, oh larinya ke jurnal si A, baca dulu jurnal si A, baru Anda sitasi jurnal A tersebut. Nah, kebetulan untuk ngecek juga nih referensi yang dipakai oleh Wikipedia relevan, reputable atau tidak, silakan Anda cari, bisa ngecek reputasi dengan menggunakan Skimago JR ini. Jadi kalau tadi nih contohnya nih, kita lihat pakai contoh Wikipedia tadi ya, si Wikipedia tadi kan larinya ke jurnal ini ya tadi ya, bukan, sorry, salah window. Nah ini, kan tadi kan dari Wikipedia ini ya, dari Wikipedia saya dilarikan ke IEEE Transactions on Image Processing. Nah, saya dilarikan ke Image Information, ini nama jurnalnya, dan dia dipublish di dalam jurnal yang namanya adalah Published in IEEE Transactions in Image Processing. Saya sih sudah tahu, karena saya udah sering menggunakan IEEE itu untuk source, jadi ini adalah yang reputable. Kalau Anda tidak yakin, boleh cek di sini. Coba cek IEEE Transactions on Image Processing, ada ya, berarti dia ada di Skimago ini, berarti dia cukup bagus, H-indeksnya juga tinggi, kita bisa cek, oh dia Q1, ini paling bagus, Q1 tuh paling bagus, ada Q1, Q2, Q3, Q4. Dia ada di quartile 1, jadi dia paling bagus. Jadi nggak langsung dikutip begitu aja Insan ya, tetapi juga beneran dibaca dan juga dicek apakah cukup reputable yang dikutip oleh Wikipedia. Dari pengalaman saya sih biasanya cukup bagus kok, Wikipedia itu source, secondary source-nya itu biasanya cukup reputable. Kalau Anda nggak yakin, Anda bisa cek pakai Skimago JR tadi. Semoga cukup menjawab ya Insan ya. Terus jadi ini menurut saya nggak perlu saya ajarin lah ya anak computer science, nggak usah saya ajarin nge-Google ya. Tetapi intinya adalah biasanya proses yang terjadi adalah seperti ini. Setelah saya tahu topik saya mau apa, saya pilih most recent article. Kenapa saya bilang di sini most recent? Karena biasanya harusnya yang paling baru itu sudah menginkorporasi semua yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi ada manfaatnya untuk menggunakan yang paling baru. Jadi kalau saya nggak salah sih di Google Scholar, misalnya saya bilang image and
assessment, misalkan saya juga bisa sort ya tahunnya. Jadi saya bisa sort dari tahunnya 2021, saya bisa lihat mana yang paling baru. Biasanya sih yang baru sudah mencakup yang dulu-dulu. Biasanya ya, nggak selalu ya. Baca artikelnya thoroughly. Ini saya akan komen ya setelah ini tentang poin yang nomor 3 ini. Read the article thoroughly, debatable, take notes, yes. Selalu take notes. Mau dibikin notes-nya di digital atau ditulis di research notebook. Saya udah pernah tunjukin kan ya research notebook saya ya. Jadi kalau baca paper tuh biasanya saya suka bikin rangkuman cuman points aja kok ini, nggak kelihatan ya. Pokoknya cuman titik-titik aja kok, ada poin apa aja yang dibahas di jurnal tersebut ini di notebook. Karena saya pribadi sukanya nulis, tetapi kalau itu tidak cocok untuk Anda juga dapat melakukannya secara digital. Contohnya ini adalah literature review yang sudah dibuat oleh saya dan mahasiswa bimbingan sebelumnya. Nah, jadi ini Google Docs, bahkan it's just Google Docs sharing bareng-bareng. Ini cuma rangkuman singkat. Oh, kalau dataset ini, papernya ini, dan ini secara umum apa sih isinya? Gitu. Oh, saya mau lihat tentang ini misalkan. Oh, ini rangkuman aja seperti ini. Jadi kalau ditanya perlu dicatat atau enggak, perlu ya. Nah, kalau hari gini pakai yang digital gini enak bisa ngelink juga, jadinya gampang mengambil catatan. Jadi untuk yang nomor 3 ini saya akan debate ya. Yang pertama read the article thoroughly. Enggak harus semua-muanya sih, tetapi mutlak banget Anda harus take notes. Kemudian dari satu itu Anda cari related articles, cari Anda akan nemu keywords baru. Misalnya tadinya nggak tahu istilah tertentu, nah itu jadi tahu gara-gara baca yang satu, dan Anda bisa Google lagi, dan seterusnya. Dan pada akhirnya Anda akan membentuk body of literature, kelompok literatur yang relevan dengan topik tersebut. Kalau saya tunjukkan contoh yang tadi ini, saya jadi ada beberapa topik ya, kalau saya nggak salah, ini saya ada tentang image quality assessment, ini ada banyak nih, ya, seperti itu, ada yang tentang depth estimation, ini ada beberapa. Dan pada akhirnya ketika saya nanti nulis paper saya betulan, saya tinggal nge-refer ke situ, tetapi saya tulis ulang. Jadi itu udah ada notes-notes saya. Dan kalau topik Anda nggak berubah-berubah, ini kayak yang tadi saya bikin itu bisa saya pakai berulang-ulang tiap tahun kalau ada mahasiswa baru yang ngambil topik ya itu saya refer ke situ dulu daripada dia Google sendiri kebingungan kebanyakan jurnal, mendingan baca rangkuman tersebut. Itu juga bisa jadi berfungsi juga sebagai knowledge transfer ya, berfungsi juga untuk knowledge transfer dan dokumentasi. Oke, jadi tadi kan katanya di nomor 3, read the paper thoroughly. Nah, saya tidak ingin mengatakan bahwa Anda harus banget baca papernya dari awal sampai akhir. Ada tekniknya ya, ada teknik untuk, ada teknik untuk review literatur. Nah, ini joke ya kalau yang saya tunjukkan di sini. Tetapi memang betul sih biasanya Anda dapat menangkap maksud dari paper itu dari abstrak, bagan, dan satu lagi yang nggak ada di sini adalah conclusion. Jadi memang, jadi kalau lagi nulis paper juga pasti dibilang pokoknya abstrak sama conclusionnya harus jelas ya, karena itu yang dibaca duluan sama orang. Jadi abstrak itu harus bisa mewakili keseluruhan paper. Orang baca abstrak harus langsung paham, oh kamu ngapain. Kemudian conclusion harus jelas, keputusan kamu apa, what is the conclusion. Setelah ngerjain riset, apa yang bisa kamu katakan kepada saya. Dan figures itu terutama untuk yang kuantitatif, untuk riset yang kuantitatif terutama, ini sangat bermanfaat. Jadi nanti kita akan lihat ya, ketika kita udah masuk ke materi metodologi riset kuantitatif, kenapa bagan lebih bagus daripada tabel. Nanti sorry saya jadinya nyamber kemana-mana. Tetapi ini adalah beberapa poin yang kira-kira jangan sampai miss ya.
Anda melakukannya. Saya bukannya mengencourage Anda untuk nggak baca, tetapi Anda harus pintar membaca. Kalau baca semua dari awal sampai akhir, habis waktu kamu buat cuma baca satu paper itu aja. Setelah Anda punya body of literature, cara teknik untuk melakukan review, nggak cuma baca dan memahami, tetapi juga menempatkan masing-masing jurnal pada tempatnya. Ada beberapa cara, yaitu compare, contrast, criticize, synthesize, dan summarize. Jadi ketika Anda sudah punya beberapa referensi, Anda bisa membandingkan, oh si A ngerjainnya pakai metode ini, kok si B bilang metode A-nya jelek ya? Misalnya kita bisa membandingkan apa yang dikerjakan, perbedaannya ada di mana. Compare dan kontras. Oh sorry, saya kebalik ya. Kalau compare kesamaan, kalau kontras perbedaan. Criticize. Nah, kayak tadi saya bilang, sebetulnya nggak cuma ngerangkum, tetapi kita juga bisa mengkritik. Jadi kalau saya bilang, oh si A udah ngerjain metode ini, tetapi metode ini ternyata nggak jalan kalau citra saya cuma ada 10 biji, saya perlu 100. Kalau saya gambar saya cuma sedikit, saya nggak bisa nih ngerjain ini. Jadi satu kalimat tambahan itu udah nambah onto that literature review. Jadi saya dalam body of literature saya nggak cuma sekedar bilang A mengerjakan metode A, tetapi saya juga bilang A mengerjakan metode A, tetapi tidak bisa ya kalau data saya tidak banyak. Dan seterusnya. Untuk visualisasinya kayaknya di Scale ada ya contoh-contoh visualisasinya. Contohnya kalau compare, ini ada mengcompare secara direct kalimat ini nih. Dia bilang menurut penelitian yang dilakukan oleh Andri, kinerja ARS dengan menggunakan teknik extended Boolean lebih baik dibandingkan menggunakan ini. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah ini kalimat kedua ini nih, hal ini sejalan, ini kita compare antara beberapa penelitian. Atau contrast, di mana dibilang hal ini bertentangan. Nah, jadinya kita tahu bahwa paper A dan B ini bertentangan. Ada juga criticize. Nah, kita membaca punya orang, tetapi kita juga memberikan tambahan kritik atau koreksi. Kemudian bisa juga synthesize, saya menggabungkan apa kata si A dan apa kata si B, saya dan mengambil keputusan baru. Dan yang terakhir, kita dapat juga melakukan summary. Ada ya paper-paper yang berupa review paper, seingat saya di Scale udah ada contohnya di situ, yang mana sayanya sebetulnya dalam paper saya tidak memberikan usulan baru, tetapi saya membuat cerita tentang apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain, itu namanya review paper. Jadi saya bilang, oh si A ngerjain ini, terus kata si B kurang bagus, jadi si B ngerjain ini. Kalau si C ngerjainnya kayak si B loh, tetapi tidak sama datanya, dan seterusnya. Dan ini juga dapat menjadi suatu teknik literature review yang sebenarnya sangat berharga. Karena saya pun ketika memulai riset, kadang-kadang yang saya cari dulu adalah paper review. Simply karena saya bisa membaca tentang beberapa method dalam satu paper, udah dirangkum nih sama orang, dan saya nggak perlu cari papernya satu-satu, kecuali saya udah lihat, oh ini relevan, baru saya cari papernya. Jadi ini juga ada literature review itu sendiri bisa menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan karena menempatkan yang sudah dikerjakan orang dalam konteks. Nah ini ada beberapa keywords ya yang mana mungkin dapat membantu Anda ketika sedang melakukan literature review. Ini enggak harus, tapi mungkin beberapa pertanyaan ini akan memudahkan Anda. Jadi Anda bisa tahu apa yang harus Anda peroleh dari bacaan ini dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ini poin-poin usulan aja, tidak ekshaustif ya, masih banyak pertanyaan lain yang bisa dipakai. Jadi manfaatnya apa literature review? Nah, saya tadi udah kasih contoh ya, literature review-nya sendiri. Kalau jadi paper review, itu aja udah selesai tuh jadi riset. Karena udah jadi jurnal, maaf. Karena kalau saya menempatkan aja studi work yang sudah ada, saya tempatkan pada tempatnya,
itu udah memudahkan orang lain yang baca untuk mengidentifikasi mana yang belum dikerjakan, mengidentifikasi korelasi antara riset-riset yang ada. Jadi literature review-nya sendiri itu begitu berguna. Jadi janganlah Anda skip ya step itu ketika Anda mengerjakan riset. Kita dapat membedakan antara research problems. Misalkan yang tadi saya sempat kasih contoh, ketika saya mempelajari lihat yang image quality, saya kira sama aja dengan image fidelity. Oh ternyata enggak, ini ada dua yang berbeda. Setelah saya lakukan literature review, saya jadi paham, oh udah enggak ambigu lagi nih dua istilah ini, saya udah ngerti bedanya. Saya juga bisa memastikan yang saya mau pelajari udah dikerjain orang kok, berarti doable. Saya bisa tahu yang saat ini lagi in, yang mana, dan saya juga bisa form the mosaic of your research among others. Artinya saya bisa menempatkan, ini kan puzzle ya kalau ngerjain riset itu, piece yang saya kerjakan itu nyambungnya apa dengan yang dikerjakan orang-orang lainnya. Nyambung nggak puzzle-nya jadi big picture. Tetapi tentunya namanya kita lagi baca nih ya, punya orang, kita baca dan kita gunakan sebagai dasar pekerjaan kita pakai source-source eksternal, kita harus hati-hati dengan yang dinamakan dengan plagiarism. Dan ini nyambungnya kita dengan materi plagiarism yang akan kita bahas juga di minggu ini. Saya akan pause dulu, apakah ada pertanyaan? Oke, saya cari dulu. Saya lupa nge-record by the way, sorry barusan. Jadi jangan sampai kita menggunakan word by word persis apa yang dipakai oleh orang. Contohnya, ini adalah suatu paper yang baru-baru ini saya pakai sebagai referensi. Saya akan tunjukkan ya. Ini adalah yang baru-baru ini saya pakai. Misalkan saya sedang membaca nih, extensive experiments demonstrate that the proposed method achieves comparable and even better performance on both real and synthetic images. Stop di sini. Saya mau ngasih tahu bahwa metode ini menunjukkan hasilnya bagus pakai gambar real dan sintetis dengan metrik kuantitatif dan kualitatif. Jangan sampai saya pakai kata-kata tersebut. Padahal walaupun yang mau saya sampaikan itu sama, bahwa ini lebih bagus. Jadi saya harus menulis ulang. Jadi misalnya saya bilang, bahkan nggak perlu sedetail itu. Jadi saya merewrite kalimat ini, tujuan saya tetap nyampe di dalam jurnal saya ngasih tahu bahwa PDRNet itu sudah cukup bagus, baik kuantitatif maupun kualitatif. Jadi di rewrite, jangan sampai, saya nggak boleh pakai kata-kata yang dipakai oleh orang itu, tetapi saya tulis ulang. Dan tujuannya adalah, saya nggak perlu ngasih tahu sedetail itu ya, saya nggak perlu kasih tahu datanya real dan sintetik, nggak perlu. Kan ujung-ujungnya saya akan citasikan di sini, misalkan PDRNet. Harapannya adalah orang yang baca jurnal saya, dia jadi tahu akan PDRNet. Oh, ada yang dinamakan PDRNet, hasilnya bagus kok, dan dievaluasinya both kuantitatif dan kualitatif. Saya mau tahu lebih lanjut, saya akan masuk ke paper dia aja. Jadi ini art ya, ini juga dengan pengalaman lebih tahu mana yang sebaiknya dijelaskan, mana yang sebaiknya tidak dijelaskan. Yang jelas poin dari yang ingin saya sampaikan adalah rewrite, tulis ulang. Anda jangan sampai menggunakan katanya apa adanya. Nah, nanti kita akan lihat beberapa jenis plagiarism di mana mengatakan bahwa menulis ulang kalimat juga sebetulnya nggak boleh. Menurut saya boleh, asalkan ini, poin ini, tidak begini saja kamu sampaikan. Tetapi Anda perlu menambah
something onto it. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Contoh saya save dulu ini biar nggak hilang. Oke, jadi kita nyambung dari plagiarism ini ke jenis-jenis plagiarism. Nah, ini berdasarkan Turnitin ya. Turnitin itu adalah suatu website yang sering dijadikan standar ya untuk ngecek plagiarism, dan dia menentukan 10 jenis unoriginal work. Nah, ini dari semua unoriginal works, dia bilang mash up itu yang paling biasa, yang paling tidak parah, sampai yang paling parah yaitu clone. Jelas ya, clone sih it's like paper orang saya submit pakai nama saya, itu jelas clone. Untuk Ctrl C berarti saya ngopi bagian-bagian. Find replace ini sering terjadi kalau Anda bikin program ya, kita ganti nama variabel kayak gitu. Sama kalau saya mau, saya bisa copy kata-kata yang ada di jurnal orang, terus saya ubah semua kata good jadi are good, are superior gitu. Jadi ini ada beberapa level gitu yang dapat dimaklumi atau tidak gitu. Untuk contoh-contohnya akan saya skip ya. Anda bisa lihat di slide yang ada di Skele, karena ini juga cuman ini yang seingat saya cuman screenshot dari website tersebut ya. Jadi saya skip ya. Seingat saya, seingat saya, coba saya cari ya. Kayaknya PPI, seingat saya cuman ini kan screenshot yang kayak gini yang saya maksud. Ini akan ada di, silakan lihat di modul yang ada di Skele, contoh-contohnya yang real. Nah, tetapi dalam poin yang tadi saya bilang, kalau mengikuti hierarki yang tadi, harusnya rewriting juga nggak boleh dong, karena jatuhnya berarti salah. Karena nanti jatuhnya ini dong, jatuhnya kayak remix, recycle, kayak gitu. Nah, saya berpendapat bahwa seperti ini tuh boleh dilakukan, tetapi perlu ada tambahan yang Anda berikan kepada statement tersebut. Contohnya, kalau cuma bilang bahwa PDRNet has shown superior results both quantitatively dan qualitatively, Anda perlu membuktikan apa korelasinya dengan riset Anda. Contohnya, di saya, ketika saya mengerjakan penelitian ini, saya menggunakan PDRNet, tetapi gambar saya tidak cukup banyak. However, it struggles when presented. Nah, dengan demikian, satu ide yang saya sampaikan di sini tidak hanya bahwa PDRNet itu lebih bagus. Untuk tahu itu orang bisa baca paper PDRNet, nggak perlu baca paper saya. Tetapi saya menambahkan bahwa saya mengerjakan suatu eksperimen di mana si PDRNet nggak bisa nih kalau saya datanya cuma sedikit. Dan ini nggak dibahas sama paper aslinya PDRNet. Dengan demikian saya membentuk suatu knowledge baru dan add on ke statement yang tadinya cuma copy dan rewrite dari PDRNet. Salah pencet. Jadi gimana caranya supaya kita tidak terjebak di plagiarism? Nah, ini sebenarnya klise ya. Saya yakin Anda semua juga sudah banyak pernah menulis, sudah banyak bikin program lagi, programmer. Sebetulnya tahu gimana caranya melihat menghindari plagiarism. Like for example, kalau programming sebetulnya Anda tidak disarankan ya untuk melihat program teman. Karena mau nggak mau jadi terpengaruh. Oh ternyata dia pakai if dulu, habis itu dia pakai loop. Sebisa mungkin jangan lihat code orang kalau dalam konteks programming. Tetapi ini tidak bisa dilakukan kalau kita sedang menulis. Nggak mungkin saya bilang, kamu jangan baca deh paper dia, ntar kamu terpengaruh sama kata-kata dia. Nggak mungkin kan? Beda nih, kita nggak bisa treat dengan cara yang sama dengan programming. Jadi memang
pengalaman lah ya yang bisa menjadi bantuan utama Anda. Ini juga alasannya kenapa untuk tulisan ilmiah Anda yang awal-awal biasanya ya Anda akan didampingi. Biasanya bentuknya apa sih untuk tulisan yang awal-awal? Laporan KP misalkan atau skripsi itu pasti ada pembimbingnya. Itu tujuannya adalah supaya Anda bisa berkonsultasi dengan yang harapannya lebih pengalaman dari Anda, jadi bisa mengarahkan Anda supaya menghindari plagiarism. Ketika Anda menulis, ini kan sebelumnya ya, ketika Anda menulis, lebih baik Anda sitasi daripada Anda kurang sitasi. Ketika ragu, cite aja. Bikin jelas kalau itu asalnya dari paper lain. Bikin jelas bahwa Key et al. Said that alalalala gitu. Jangan sampai ambigu. Ini statement yang disampaikan oleh kamu atau kamu ngambil dari orang lain. Harus jelas siapa yang mengatakan apa. Anda harus tahu cara paraphrase. Nah, itu yang tadi saya lakukan, rewriting ya, harus ditulis ulang. Kan idenya kan biasanya bertele-tele, dibikin kalimat baru yang singkat. Dan Anda juga perlu bisa menganalisis dan mengevaluasi source. Jangan pakai source yang tidak meyakinkan. Jangan juga melihat kalau ada source yang ngomong hal yang berbeda, misalnya nulis A dan B, Anda bisa menuliskannya jangan apa adanya. Si A bilang ini, si B bilang apa, tetapi bisa Anda bilang terjadi pertentangan dalam approach ini, contohnya oleh A dan B gitu. Jadi jangan sekedar ngutip si A bilang ini, si B bilang ini, tapi Anda perlu merangkumnya jadi kalimat yang baru. Jadi banyak yang bilang, pada akhirnya tadi saya bilang kalau kurang ya disitasi. Jangan sampai Anda kurang site, lebih baik site yang banyak daripada site yang sedikit. Paling tidak lebih baik mulai dengan sitasi yang banyak, kalau perlu dikurangi bisa dikurangi. Banyak yang bilang tidak bagus melakukan sitasi karena katanya less original, tetapi argumen kami di tim dosen MPPI adalah sitasi actually strengthen your paper, bikin paper kamu makin kuat, makin meyakinkan. Karena Anda punya backup. Dibilang Anda tidak hanya pakai ide orang, tetapi dipakai untuk sesuatu. Kayak tadi saya bilang, ketika menulis jangan cuma menulis ulang, tetapi juga tambahin sesuatu, add on to it gitu. Jangan cuma bilang ngerjain ini, tetapi so what? Hubungannya dengan yang berikutnya apa? Jadi Anda membuktikan bahwa Anda menggunakan ilmu atau menggunakan referensi ilmiah dan Anda memprosesnya menjadi sesuatu yang baru. Yang terakhir saya akan tutup dengan suatu bagan saya dapatkan dari tautan yang ada di atas itu. Ini juga sudah di-share di Skele secara mandiri ya. Ada bagan did I plagiarize. Silakan Anda lihat, ngecek kalau mau. Banyak nih. Are you confident that your ideas are your own? If not, maka apa? Jadi Anda bisa melihat kira-kira separah apakah plagiarism yang mungkin terjadi. Nah, di sini di kuliah MPPI kita berniat latihan ya, apakah Anda bisa menulis ilmiah. Jadi, jika Anda memang baru memulai menulis, jangan juga Anda ketakutan nggak berani nulis karena takut plagiarism. You'll make mistakes. Pasti Anda akan make mistakes. Akan tidak sengaja plagiarism. Tetapi itulah dari kayak tadi saya bilang, dari mana bisa tahu? Dari pengalaman. Nggak ada cara lain. Makin lama makin tahu, oh ternyata kalau kayak gini nggak bisa, ternyata kalau kayak gini terlalu mirip, dan seterusnya. Jadi itu makin-makin propaganda, nulislah yang banyak supaya Anda mendapat pengalaman dan Anda bisa menilai sendiri mana yang boleh dan mana yang tidak boleh diulangi. Dan kayak tadi saya bilang, jangan sampai Anda merasa ini ya, ketakutan, karena pasti kadang-kadang mengalami kesalahan. Bahkan ada banyak kasus di luar sana yang terjadi tentang plagiarism. Saya tadi lagi berusaha nyari beberapa kasus. It happens. Saya tidak tahu apakah malicious atau tidak, atau yang tidak sengaja. Tetapi memang ini kayak gray area-nya agak luas. Yang paling penting adalah Anda tahu bahwa ini bisa terjadi dan Anda aware, selalu aware dalam penulisan untuk menghindarinya.
Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan?